Halo everyone, saya Nur Hesti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai masyarakat madani dan kesejahteraan sosial. Mungkin kita sudah sering mendengar kata madani. Akan tetapi, apakah teman-teman sudah tahu arti dari madani itu sendiri? Mari kita cari tahu arti dari kata madani. Pengertian masyarakat. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris disebut civil society. Istilah civil society pertama kali dicetuskan oleh Caesar dalam filsafat politiknya, yaitu dengan sebutan society civils yang identik dengan negara. Seiring perkembangan zaman, istilah masyarakat madani atau civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat sipil atas kesukarelaan dan mandiri dalam arti tidak terkait dan tergantung kepada balas kasih negara. Dan anggotanya mempunyai komitmen yang tinggi pada nilai, etika, dan norma yang dipatuhi dalam masyarakat. Di Indonesia dan Malaysia, civil society diterjemahkan menjadi masyarakat madani. Istilah madani berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti adab atau beradab. Kata Madinah dan tamadun sama dengan kata madani. Kota Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah kota yang dikelola secara beradab. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, daerah ini diberi nama dengan nama Yatsrib. Nabi Muhammad SAW lalu menyusun sistem kemasyarakatan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merubah namanya menjadi Madinatul Munawwaroh, yang artinya harfiahnya adalah kota yang bercahaya. Masyarakat madani memiliki gambaran seperti masyarakat yang menaati aturan dan menaati norma hukum. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang didambakan oleh semua orang. Masyarakat madani menjadi model masyarakat modern karena cocok dengan pola pergaulan yang ada di dunia. Masyarakat madani mempunyai jiwa toleransi yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang pengertian masyarakat madani. Berikut adalah pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jibik Niurau, masyarakat madani adalah masyarakat yang bebas, terbebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Dapat disebut sebagai masyarakat yang bercirikan individualis, pasar, dan pluralisme. Yang kedua, menurut Han Sungjo, masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu. Yang ketiga, menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur, yang didasari oleh prinsip moral dan menjamin keseimbangan antara kebebasan, perorangan, dan juga kestabilan masyarakat. Masyarakat madani memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Free public sphere atau ruang publik yang bebas. Sebagai wilayah dan masyarakat, dengan adanya hal ini, warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempubliskan informasi kepada publik. B. Demokratisasi. Demokratisasi merupakan suatu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi, diperlukan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain, dan dapat menerima sikap demokratis orang lain. Demokratisasi dapat diwujudkan melalui penegakan pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi tersebut antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, pers yang bebas, formasi hukum yang ditegakkan, serta pendidikan dan juga politik. C. Toleransi. Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dari orang lain.
Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok masyarakat yang berbeda. D. Pluralisme. Pluralisme merupakan salah satu sikap yang mengakui dan juga menerima kenyataan yang disertai dengan sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk, yang mana masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki perbedaan seperti ekonomi, ras, suku bangsa, agama, dan budaya. Kemajemukan ini bernilai positif dan merupakan sebuah rahmat Tuhan. E. Keadilan sosial atau social justice. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. F. Partisipasi sosial. Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila terdapat iklim yang memungkinkan otonomi suatu daerah terjaga. G. Supremasi hukum. Supremasi hukum adalah salah satu penghargaan agar terciptanya suatu keadilan. Keadilan ini harus diposisikan secara netral. Dengan adanya hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama. Tidak terdapat pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Masyarakat madani memiliki tujuan yang bersifat ideologis dalam bidang agama, pendidikan, profesi, seni, minat, olahraga, kedaerahan, etnis, serta kekerabatan. Meskipun masyarakat madani sudah berkembang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, tetapi masyarakat madani berkembang dalam konteks masyarakat yang modern dan mengikuti budaya masyarakat barat. Masyarakat madani muncul sebagai salah satu masyarakat sipil yang berkembang untuk melepaskan diri dari ketergantungan negara pada abad ke-17, yang mana mereka ini adalah para pedagang dari kelompok yang sangat profesional dan tidak mencari nafkah dengan mengharapkan tanah milik raja ataupun negara. Peran masyarakat madani dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Masyarakat madani tumbuh dan juga berkembang pada masa Orde Baru. Hal ini terjadi karena adanya sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan birokratisasi. Hal ini terjadi hampir di seluruh masyarakat sipil. Pada masa Orde Baru, hanya 2 organisasi keagamaan yang mampu melakukan tawar-menawar. 2 organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana organisasi ini diketuai oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid, dan Muhammadiyah dengan diketuai oleh Profesor Dr. Amin Rais. Pada masa ini, pengaruh politik, tokoh, dan organisasi keagamaan lebih besar daripada partai-partai politik yang ada. Sebelum adanya reformasi, kalangan Islam modernis mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Islam atau ICMI dengan diketuai oleh Habibie. ICMI berkembang menjadi kekuatan bagi masyarakat madani. ICMI berhasil masuk ke sistem ekonomi syariah yang diimplementasikan oleh pendiri Bank Mu'alamat. Selain itu, ICMI juga berhasil menerbitkan Harian Republika, yang mana ini disuarakan oleh aspirasi kalangan Islam modernis. Masyarakat madani mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan, di antaranya sebagai berikut. 1. Program-program yang dibuat dapat memberdayakan anggota masyarakat. Misalnya Perserikatan Muhammadiyah yang mempunyai program untuk memberantas masyarakat miskin, yang mana program ini ditangani oleh Majelis Pemberdayaan Sosial atau MPS. 2. Masyarakat madani melakukan advokasi kepada orang atau kelompok-kelompok yang dirugikan karena adanya kebijakan dari negara. Misalnya seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat yang masih hidup di pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara atas hak tanah adat yang telah dirampas oleh negara ataupun perusahaan-perusahaan besar. 3. Masyarakat madani melakukan kritik dan pengawasan atas kebijakan negara. Misalnya Muhammadiyah mengajukan uji materi
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ke Mahkamah Konstitusi karena undang-undang tersebut dinilai melanggar hak rakyat. Kondisi masyarakat madani parah pada daerah perdesaan karena di desa semua organisasi yang dibentuk adalah bentukan dari negara. Organisasi sipil masyarakat desa yang dulunya pernah ada sudah dihapuskan oleh Orde Baru karena adanya keterlibatan dalam G30 SPKI. Pada masa sekarang, untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis masih sangat mustahil karena tidak adanya pilar-pilar demokratis. Untuk itu, sistem pemerintahan demokratis memerlukan 4 pilar, diantaranya yang pertama adalah pers yang bebas, yang kedua partai politik yang benar, yang ketiga masyarakat madani yang kuat, yang keempat pendidikan masyarakat yang baik.